Buku ini bukan tentang tutorial cara-cara latihan tidur lebih nyenyak, dan juga bukan tentang latihan tidur lebih panjang. Tapi buku ini adalah kumpulan puisi yang dikarang oleh Joko Pinurbo. Selamat datang di review buku kali ini. Pada kali ini saya akan mereview buku ciptaan karya Joko Pinurbo, yakni berjudul Buku Latihan Tidur, kumpulan puisi. Buku ini terbit tahun 2017, berisi kumpulan puisi yang ditulis oleh Joko Pinurbo dalam waktu tertentu. Kalau kamu baca buku puisi yang sulit akan kata-katanya dan tidak dikenali kata-katanya, tapi di buku ini kalian akan membaca puisi dengan kata-kata yang sederhana dan ditemukan di kehidupan sehari-hari, namun tidak mengubah akan kedalaman makna pada kumpulan puisi tersebut. Karena Joko Pinurbo itu justru membawa kita ke bumi lewat benda-benda rumah tangga dan membawa kita kesadaran melalui kata-kata yang sederhana. Yang spesial dari buku ini, Joko Pinurbo mempunyai kekuatan untuk mengubah hal-hal sepele itu menjadi sesuatu yang filosofis, mengandung kebijaksanaan. Nah, di dalam buku ini kata-kata yang ditemukan sehari-hari itu diubah menjadi suatu puisi yang mempunyai kedalaman makna. Di awal saya mikir, loh, kok tidur ada latihannya dan ada bukunya? Ternyata pas saya baca buku tersebut itu bukan tentang latihan tidur, tapi tentang bagaimana beristirahat di dunia yang sangat semrawut ini, dengan puisi-puisinya yang menyadarkan bahwa kita harus istirahat agar diri kita itu lebih tenang dan lebih baik lagi ke depannya dalam menghadapi kericuhan dunia ini. Nah, hari ini saya mau share beberapa hal penting yang saya dapat dari buku ini. Yang pertama, saya belajar dari buku tersebut bahwa kita bisa melihat makna dari hal-hal yang sepele. Joko Pinurbo itu jagonya membuat benda-benda yang sepele, kayak celana, kamar mandi, kopi, itu terasa seperti mempunyai nyawa. Nah, di buku ini dia membuat kita kalau kebahagiaan itu nggak selalu soal hal-hal besar. Kadang duduk diam sambil menikmati kopi itu udah cukup. Nah, buat saya yang sering kerja, yang sering membuat tugas, yang sering mendapatkan tekanan dari apapun, itu menjadi pengingat buat slow down. Komunikasi kita sama diri sendiri itu seringkali dimulai dari gimana kita menghargai momen-momen kecil yang kita punya. Pelajaran kedua, itu humor adalah cara terbaik untuk menghadapi kenyataan yang pahit. Ada satu kutipan di buku ini yang saya suka banget. Tidur adalah cara paling sopan untuk pamit kepada dunia yang semakin tidak karuan. Ini lucu, tapi maknanya dalam banget. Nah, gaya penulis Joko Pinurbo itu jenaka, tapi getir. Dia ngajarin kita kalau dunia lagi kacau, kita nggak harus selalu marah-marah, kita nggak selalu harus sedih, dan kita nggak selalu harus meratapi. Tapi kita cuma butuh menertawakan diri sendiri. Ini relevan banget di zaman sekarang, dimana semua orang gampang tersinggung dan tegang atas semua dunianya. Tapi Joko Pinurbo itu ngajarin kita buat lebih rileks untuk menghadapi dunia ini. Nah, yang ketiga itu komunikasi. Di sini saya belajar gaya puitisinya. Joko Pinurbo itu kalau berbicara tidak perlu menggunakan kata-kata yang tinggi. Kalau dia menulis tidak perlu menggunakan kata-kata yang tidak sampai oleh pembacanya. Tapi dia membuat puisi-puisi di buku ini bahasanya sederhana banget, bahasa sehari-hari, tapi karena kesederhanaan tersebut pesannya itu sampai ke hati. Nah, sama kayak kalau kita lagi negosiasi atau ngobrol sama teman. Kalau kita pakai bahasa membumi dan jujur, orang bakal lebih mudah terkoneksi, lebih mudah paham, dan lebih mudah merasakan. Namun, jika kita menggunakan bahasa-bahasa yang melangit saat berbicara dengan teman, apakah teman tersebut akan mudah paham dan mudah mengerti akan apa yang kita omongkan?
Nah, jadi Joko Pinurbo itu membuktikan kalau less is more. Di sini sekarang saya akan membacakan salah satu puisinya yang ada di dalam buku latihan tidur. Tanda seru karya Joko Pinurbo. Seorang penulis duduk termenung di jendela, menunggu peristiwa kecil yang bisa menghibur hatinya. Matanya berbinar, melihat seorang bocah berjalan dan bersiul riang sambil sesekali membetulkan celananya yang kedodoran. Bocah itu menggendong tas sekolah, berisi cita-cita dan doa orang tuanya. Sebatang hujan yang runcing tiba-tiba menancap di atas kepalanya. Dia berteriak, "Aduh!" dan meringis kesakitan. Penulis kita melompat dari jendela, mencabut jarum hujan dari kepala bocah kita. Aku telah mendapatkan setangkai tanda seru. Dia berpikir, jangan-jangan tanda seru itu berasal dari hujan, kata-kata yang ia tumpahkan. Jadi buat kalian yang lagi ngerasa burn out atau cuma pengen bacaan yang ringan tapi bikin mikir, gue sangat rekomendasiin buku latihan tidur ini. Ini bukan cuma soal puisi, ini soal cara kita menang hidup dengan lebih santuy. Itu tadi interpretasi bebas gue dari buku ini. Mungkin kalau kalian baca, kalian bakal dapet pelajaran yang beda lagi. Kalau kalian punya kutipan puisi Joko Pinurbo yang favorit, atau ada rekomendasi buku lain yang pengen gue bahas, langsung aja tulis di kolom komentar. Makasih udah nonton, jangan lupa latihan tidur malam ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.